Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Farhan dari Prodi S1 Arsitektur. Di sini saya akan menjawab soal ujian atau UAS dari kepemimpinan. Untuk yang pertama adalah konsep dari diri saya tentang kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, memengaruhi, dan mengajak orang lain bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin bukan hanya orang yang memberikan perintah, tetapi juga mampu menjadi teladan, bertanggung jawab, mengambil keputusan, serta mendukung anggota tim agar berkembang. Kepemimpinan juga menuntut kejujuran, disiplin, komunikasi yang baik, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Untuk yang nomor 2, kesuksesan kepemimpinan yang pernah saya alami. Pengalaman kepemimpinan yang paling berkesan adalah ketika saya menjadi ketua kelompok dalam sebuah tugas kuliah. Sebagai ketua, saya membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing anggota, membuat jadwal pengerjaan, dan mengadakan diskusi secara rutin agar semua anggota mengetahui perkembangan pekerjaan. Ketika terdapat kendala, saya berusaha mendengarkan pendapat setiap anggota dan mencari solusi bersama. Saya juga memastikan seluruh anggota memiliki kesempatan menyampaikan ide, sehingga mereka merasa dihargai. Hasilnya, tugas kelompok selesai tepat waktu, presentasi berjalan dengan lancar, dan kelompok kami memperoleh nilai yang memuaskan. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya, menjawab nomor 3, kegagalan kepemimpinan yang pernah saya alami. Saya pernah mengalami kegagalan ketika memimpin tugas kelompok. Pada saat itu, saya kurang melakukan komunikasi secara intensif dengan anggota kelompok sehingga pembagian tugas menjadi kurang jelas. Beberapa anggota mengerjakan bagian yang sama, sedangkan bagian yang lain belum dikerjakan. Akibatnya proses pengerjaan tugas menjadi terlambat dan kami harus bekerja lebih keras menjelang batas waktu pengumpulan. Meskipun tugas akhir selesai, hasilnya tidak sempurna atau maksimal. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa seorang pemimpin harus mampu mengelola komunikasi, mengawasi perkembangan pekerjaan, dan memastikan seluruh anggota memahami tanggung jawabnya. Untuk selanjutnya menjawab nomor 4, analisis faktor keberhasilan dan kegagalan. Yang pertama ada faktor keberhasilan, yaitu komunikasi yang baik antara pemimpin dan anggota, pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing, adanya rasa tanggung jawab dari seluruh anggota, koordinasi dan evaluasi dilakukan secara rutin, sikap saling menghargai pendapat. Kemudian faktor kegagalan, komunikasi yang kurang efektif, pembagian tugas yang kurang jelas, kurangnya pengawasan terhadap progres pekerjaan, manajemen waktu yang kurang baik, dan koordinasi yang tidak dilakukan secara berkala. Dari kedua pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa keberhasilan maupun kegagalan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemimpin, tapi juga dipengaruhi kerjasama seluruh tim anggota. Kemudian menjawab nomor 5, peran kepemimpinan diri. Menurut saya, kepemimpinan diri merupakan kemampuan mengendalikan diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Seorang pemimpin harus mampu mengatur waktu, menjaga disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas, serta mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi tekanan. Dari pengalaman yang saya alami, saya belajar bahwa memperbaiki diri merupakan langkah pertama sebelum mengharap perubahan diri orang lain. Ketika saya lebih disiplin dan terorganisasi, anggota kelompok juga lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Lanjut ke nomor 6, kepemimpinan berpikir dan kepemimpinan bertindak. Hal yang harus dipikirkan seorang pemimpin yaitu ada menentukan tujuan yang ingin dicapai, menyusun strategi untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi risiko dan hambatan, memahami kemampuan setiap anggota, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, memikirkan dampak keputusan bagi seluruh tim. Hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yaitu ada memberikan contoh yang baik,
mengomunikasikan tujuan kepada anggota, membagi tugas secara adil, memotivasi anggota agar tetap semangat, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, menyelesaikan konflik secara bijaksana, melakukan evaluasi terhadap hasil kerja. Kemudian menjawab nomor 7, visi, misi, tujuan, dan sasaran pribadi. Yang pertama adalah visi pribadi, menjadi seorang arsitek profesional yang mampu menghasilkan karya bangunan yang inovatif, fungsional, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk misi pribadinya adalah belajar dengan meningkatkan kemampuan secara terus-menerus, menyelesaikan pendidikan dengan hasil terbaik, mengembangkan keterampilan desain dan teknologi, menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplin, dan tanggung jawab, memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Tujuan pribadinya adalah menyelesaikan pendidikan dengan baik, memperoleh pengalaman kerja, dan membangun karir sebagai arsitek profesional. Sasaran pribadinya adalah lulus tepat waktu, menguasai perangkat lunak desain seperti Revit, AutoCAD, SketchUp, dan lain-lain, memiliki portofolio yang berkualitas, mendapat pekerjaan sesuai bidang arsitek, terus mengembangkan kemampuan profesional. Lanjut menjawab nomor 8, peran kesadaran dan pemahaman terhadap hukum-hukum semesta dalam kepemimpinan. Menurut saya, hukum-hukum semesta mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa kejujuran akan membangun kepercayaan, kerja keras akan menghasilkan prestasi, dan tanggung jawab akan memperoleh penghargaan. Pemimpin juga harus memahami pentingnya integritas, rasa syukur, kepedulian, serta menghargai orang lain. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga pada proses yang benar dan bermanfaat bagi semua pihak. Lanjut menjawab nomor 9, pengalaman konflik dan pemaknaannya. Konflik yang pernah saya alami terjadi ketika mengerjakan tugas kelompok. Beberapa anggota terlambat menyelesaikan tugas sehingga pekerjaan kelompok menjadi terlambat. Awalnya saya merasa kecewa, namun kemudian saya mengajak seluruh tim berdiskusi untuk mengetahui penyebab keterlambatan tersebut. Setelah mengikuti mata kuliah kepemimpinan, saya memahami bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar dalam kerjasama. Konflik dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi, meningkatkan saling pengertian, dan menemukan solusi yang lebih baik. Menurut saya konflik penting karena menjadi sarana pembelajaran dan pendewasaan. Saya memilih mengelola konflik dibandingkan menghindari atau memperbesar konflik, karena dengan pengelolaan yang lebih baik, setiap perbedaan dapat diselesaikan. Lanjut menjawab nomor 9, pengalaman konflik dan pemaknaannya. Konflik yang pernah saya alami terjadi ketika mengerjakan tugas kelompok. Beberapa anggota terlambat menyelesaikan tugas sehingga pekerjaan kelompok menjadi terlambat. Awalnya saya merasa kecewa, namun kemudian saya mengajak seluruh tim berdiskusi untuk mengetahui penyebab keterlambatan tersebut. Setelah mengikuti mata kuliah kepemimpinan, saya memahami bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar dalam kerjasama. Konflik dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi, meningkatkan saling pengertian, dan menemukan solusi yang lebih baik. Menurut saya konflik penting karena menjadi sarana pembelajaran dan pendewasaan. Saya memilih mengelola konflik dibandingkan menghindari atau memperbesar konflik, karena dengan pengelolaan yang lebih baik, setiap perbedaan dapat diselesaikan. Wes lanjut we. Dapat enggak. Dapat diselesaikan secara positif tanpa merusak hubungan dalam tim. Menjawab nomor 10, nasihat untuk diri sendiri sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, saya harus terus belajar menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan rendah hati. Jangan takut mengambil keputusan, tetapi tetap bersedia menerima kritik dan saran.
dengarkan pendapat orang lain, hargai setiap anggota tim, serta jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang memberikan manfaat, membangun kepercayaan, dan membawa tim mencapai tujuan bersama. Demikian jawaban ujian ini saya buat berdasarkan pengalaman materi. Demikian jawaban ujian ini saya buat berdasarkan pemahaman materi perkuliahan serta pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Semoga laporan ini dapat menggambarkan pemahaman saya mengenai konsep kepemimpinan, diri, penyelesaian konflik, serta penerapan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.